Apa surgawi ajarku mengenal Selamat betapa pagi, Romo Aba MSC yang terkasih dalam Kristus, berkah dalam. Berkah dalam, Apa kabar Romo? kabar baik Semoga Ibu. Romo senantiasa dalam lindungannya, sehat-sehat dan bahagia dalam karya kasih Tuhan. Amin. Romo, di tengah kesibukan Romo yang sedang mempersiapkan para pendamping sekami, sedekanat di Surian ini, betul begitu Romo? Tunggu. Iki maksudnya apa? Sebetulnya sih cuman apa namanya, cuman ini ya, cuman basa-basi. Saat ini kan Romo sedang menyiapkan itu, jadi cuman semacam Bukan, saya nggak menyiapkan itu. Kemarin itu ada pertemuan di pertemuan para pendamping sekami sedekanat, tapi bertempat di Surian, begitu. Bukan saya yang menyiapkan, siapalah aku ini. oh, soalnya Eyang ikuti di YouTube itu memang di mana-mana ya, di mana-mana di keuskupan, di mana-mana itu sedang hangat sekami itu. Karena kan ini lagi persiapan Jambore Nasional, sehingga kemarin dari keuskupan itu menyelenggarakan pertemuan pra Jambore itu tingkat dekanat itu kebetulan mengambil lokasi di Surian. Jadi foto-foto yang saya kirim kemarin itu sebenarnya itu foto-foto para pendamping sekami yang diikut sertakan di paroki ini untuk mengikuti kegiatan itu. Begitu. Bukan saya yang menyiapkan. Saya menyiapkan tempat, pikul-pikul kursi, atur meja, ngepel lantai itu saya punya tugas. Tapi kalau menyiapkan orangnya itu, wah, gitu. Apakah boleh diganti kesibukan Romo yang sedang banyak tugas begitu? Boleh nggak? Sampaikan saja sebagai pastor paroki, lalu di tengah-tengah tugas sebagai pastor paroki, gitu aja. Oh iya iya iya. Ah, ah. Di tengah Nanti kesibukan. kalau terlalu saya tuh gini loh, saya tuh imam yang biasa saja saya itu. Aku tuh bukan imam yang seheboh seperti yang kelihatan di YouTube. Saya tuh biasa banget. Jadi saya tuh sebetulnya agak 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 kurang enak kalau seakan-akan terlalu didewa-dewakan begitu. Maksudnya kalau orang datang ke sini lihat saya itu yo seperti ini gitu. Saya cuma buat misa lalu apa kunjungan umat, makan malam bersama umat, terus kalau pagi sampai siang gini sebelum panas ini kebetulan hari ini nggak terlalu panas, mendung. Itu paling kerja-kerja di belakang, tadi gali kolam, potong rumput bersama frater, duduk-duduk dengan tukang-tukang, ya seperti itu. Jadi nggak kayak mungkin ya kalau romo-romo di Jawa itu sibuk dengan pendampingan umat, saya di sini belum begitu. Jadi sangat sangat biasa. Jadi mungkin orang berpikir terpikirkan itu Romo Aba itu kayak orang hebat. Enggak. Romo pada umumnya Romo yang enggak cuma hebat itu settingan aja di YouTube itu. Bukannya itu sebuah kerendahan hati, bukan? Ya kerendahan hati kalau terlalu diheboh-hebohkan itu malah jadi kesombongan gitu. Makanya saya tuh diminta kayak diwawancara begini tuh kan karena mikir saya ini apa sih gitu loh. Ya, saya tuh orang yang nggak betah untuk di WA itu. Makanya saya tuh sampai hari ini WA orang itu dari tahun 2022 Januari ada yang belum tak balas. Gitu. Mau sakit hati yo silahkan. Nah, saya nggak merasa perlu kecuali itu antara hidup dan mati atau merasa Romo Aba itu nggak respect sama orang. Ya memang. Ya, saya lebih memilih respect orang yang di depan saya begitu terus. Kalau
aku harus melayani orang di WA itu, wah, apalagi nomor nggak saya kenal ya, begitu. Termasuk grup-grup juga, aku nggak terlalu melayani grup-grup. Kadang-kadang sampai 2000 chat, 3 bulan 2000 chat langsung tak clear, satu kali hapus, nggak tak baca satupun kayak gitu. Jadi aku mohon maaf, saya itu bukan Romo yang hebat, yang kayak Romo Eko yang rendah hati, welcome. Aku tuh sama sekali enggak. Makanya yang kaget mungkin ya, lihat kok Romo Abah kok nggak respon banget dan sebagainya. Karena eh, ya gitu yang saya itu bukannya sombong, bukan, tapi saya tuh nggak mau settingan begitu loh. Kalau aku lagi jenuh, lagi capek, ya aku ngomong, aku lagi capek dan saya mau sendiri gitu. Nggak usah dikunjungi misalnya. Tapi kalau lagi ingin rame, tak undang. Ayo, saya potong ayam nih, makan. Saya punya ini ada arak nih dari orang kirim arak. Ayo kita minum rame-rame. Gitu. Jadi saya pakai baju misalnya kemeja rapi. Wah, itu hanya kalau ada tamu resmi atau ada acara undangan gitu. Di luar itu kesibukan saya kira-kira ini lebih banyak mempersiapkan taman gitu. Jadi kompleks. Saya punya cita-cita itu kompleks. Sebelum saya meninggalkan Surian ini bisa menjadi tempat rujukan umat Katolik di sekitar. Begitu untuk berbagai macam kegiatan, mulai kerohanian, mulai olahraga, mulai kesenian, dan sebagainya. Itu yang saya punya harapan terjadi di kompleks ini. Dan itu mulai kelihatan. Maksud terselubung saya itu supaya orang tinggal di sini, buat rumah di sini. Dan itu 1 tahun ini banyak orang buat fondasi rumah baru gitu kan. Artinya apa? Mereka menemukan kepastian di Surian, nggak mau pindah dari sini. Nah seperti itu. Meskipun mencari pekerjaan di sekitar sini nggak mudah. Untuk kita orang Katolik di sini yang rata-rata lulusannya paling SMP, ada yang sebagian SD, akhir-akhir ini saja yang mulai SMA lalu mulai kuliah seperti itu kan. Nah, paling pekerjaannya buruh karet. Nah, tapi itu kalau harus keluar dari Surian. Dan ini bulan-bulan ini penduduk Surian tuh menipis karena banyak para prianya itu harus keluar merantau untuk cari pekerjaan di sana. Mereka pulang paling 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, seperti begitu. Nah, makanya untuk yang masih tinggal di Surian itu saya menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan membuat taman itu kan menyedot orang untuk kerja harian, Iya. borongan, gitu-gitu. Itu makanya kalau tadi yang bilang ya bercanda, tentu bercanda aku ngerti lah. Baru bangun itu, wow, ya mungkin kalau lagi sakit atau lagi memang betul-betul drop itu kita pasti istirahat. Tapi kalau enggak ya kan nggak enak sama teman atau sama tukang lagi panas-panas di sana terus saya di dalam kamar tiduran tuh Romo bagaimana itu rasanya Romo sing kayak gitu kan gitu loh. Maaf Saya ya Romo. setidaknya itu ya ikut kerja dengan mereka. Karena mereka yang memberi saya makan, umat yang memberi saya makan. Nah, itulah makanya kalau misalnya umat sudah kasih makan, terus Romone setiap orang datang Romonya di kamar, setiap kali datang Romonya di kamar. Oh itu bagi saya itu bukan Romo ya gitu. Romo itu ya didatangi. Kemarin ada umat yang protes. Saya kan lupa gunting kuku kan. Pas saya angkat hosti, kuku saya ini masih kotor gitu. Ada bekas catnya karena habis ngecat. Itu sudah terbiasa umat di sini. Karena mereka tahu saya kerja gitu. Kemarin kerja ngecat patung, ngecat pendopo. Nah, umat di kota bilang, Romo jorok sekali tuh tangannya. Kamu harus bersyukur mestinya. Romo itu juga harus bekerja keras, harus pekerjaan kasar. Romo itu juga harus mengalami apa yang dialami oleh orang-orang kecil. Supaya khotbahnya itu masuk. Kalau enggak itu cuma teori. Kita nggak akan bisa menjadi kudus dengan teori. Tapi butuh dengan aplikasi. Itu. Tapi kemudian ya saya kemudian potong kuku. Tapi
tanda yang seperti itu mau mengatakan hostia yang saya pegang tubuh Kristus diangkat oleh tangan yang kotor, yang kotor dalam arti lupa dicuci, lupa dibersihkan, itu semakin menunjukkan apa ya? Ya ini, imamat itu ya itu gitu loh. Saya tuh refleksi saya sepintas kayak gitu. Kalau kalau terlalu klinis gitu apa namanya? Bersihan banget gitu. Itu justru apa ya? Kayak gitu. Tapi beda, orang yang di kota dengan yang di kampung seperti ini beda. Begitu yang saya punya kehidupan di sini. Ya seperti itu. Kadang-kadang ke stasi harus pakai motor, karena kalau pakai mobil biayanya besar. Karena pulang dari stasi yang dibawa bukan uang, tapi pisang. Gitu. Jadi nggak mungkin kan tukar pisang dengan solar di pinggir jalan kan. Makanya aku biasanya bawa motor supaya wes pengeluaran kecil. Iya. Itu sepintas kehidupan saya di sini. Memang sih orang yang beriman itu bukan berarti tanpa masalah. Memang masih ada masalah. Tetapi kalau sampai kita mengklaim bahwa ini bahasa roh yang sedang saya ucapkan, serendah itukah bahasa roh? Kalau 10 menit sesudah itu mobil tergores, kita marah-marah. Rendah sekali bahasa roh yang seperti itu. Roh Kudus itu. Kalau sampai Roh Kudus membuat kita bisa berbicara bahasanya, lalu dari bibir yang sama yang sebelumnya kita komat-kamit bahasa roh, lalu kita jelek-jelekkan orang. Serendah itukah Roh Kudus itu? Itu saya pernah ngomong begitu. Jadi jangan sembarangan mengaku ini gerakan berasal dari Roh Kudus. Malah lama-lama kita berdosa terhadap Roh Kudus itu. Jadi jangan ngada-ngada gitu. Ada orang yang memaksa diri berbahasa roh kan. Nyanyi begitu, temannya sudah berbahasa roh, dia supaya nggak malu ngucapin juga, oh ini saya sedang bahasa roh. Itu kan penipuan. Kalau memang nggak mengalami trans atau ekstase tertentu ya sudah nggak usah. Kelihatan sekali kok orang yang komat kamit pura-pura dengan yang betul-betul itu. Gitu loh. Jadi jangan demi karena sudah disebut anggota PD karismatik harus mengalami itu tuh nggak otomatis loh bahasa roh itu. Maksudnya bahasa roh itu nggak dipicu karena musik. Itu Roh Kudus kayak apa Roh Kudus yang kayak gitu? Yang munculnya nanti kalau ada musik. Gimana toh? Musiknya enak baru dia bisa berbahasa roh. Itu kan aneh. Saya takut terus terang ngomong begitu di depan orang karismatik. Jadi jangan sembarangan ngomong bahasa roh itu. Masa Roh Kudus itu bisa dipancing dengan lagu. Roh Kudus kau hadir di sini. Oh, tiba-tiba dia muncul. Apa ya? Masa gitu sih Roh Kudus itu? Gitu. Nunggu ada band, nunggu ada organ, ada gitar baru bisa bahasa roh. Karuan berarti saya menjadi mengerti kenapa orang di kampung-kampung nggak bisa bahasa roh. Karena nggak ada band. Nanti lama-lama Roh Kudus itu identik dengan band. Jadi gereja yang nggak punya anggota yang bisa main musik itu nggak ada, berarti Roh Kudus nggak akan membuat orang di situ berbahasa roh. Karena Roh Kudus bilang syarat untuk bisa berbahasa roh adalah orang harus bisa main musik. Itu kan ya Roh Kudusnya aneh gitu. Nah itu kan kelihatan kan orang yang setiap hari bahasa roh dinasehati kok malah mencak-mencak. Itu kan malah memperlihatkan kan siapa sebenarnya dirinya gitu loh. Saya tuh baru ngomong satu kali, kecuali saya ngomong setiap saat. Udah kepanasan kayak gitu. Itu Roh Kudus itu mengademkan, bukan memanaskan. Bukan malah kepanasan dikasih tahu gitu. Apalagi yang ngomong ini sesama romomu. Kalau yang ngomong itu mungkin sesama yang atau dari Protestan atau apa ya oke, mungkin kita jengkel. Lah ini yang ngomong romomu sendiri, yang ngundang yuk kamu.
Kok bisa-bisanya saya nggak disukai gara-gara saya menyampaikan pesan itu. Dan saya menyampaikan itu bukan dengan membenci, tapi dengan nada kasih aku mengatakan itu. Jadi nggak usah paksa-paksa. Kalau memang nggak ada dorongan tertentu, jangan dipaksa. Gitu. Jangankan itu, kita saja kalau ngikutin misa kan nggak selamanya setiap saat itu kayak masuk sungguh-sungguh serius gitu kan. Kadang-kadang kita juga ya cuma ya sudah, yang penting aku hadir Tuhan, sekarang aku lagi ada masalah. Aku duduk di gereja tapi pikiranku lebih banyak sekarang sedang di luar. Tuhan tahu kok itu. Dia juga nggak paksa kita untuk selalu konsentrasi 100%. Nah, gitu. Tuhan tuh ngerti banget, dia sangat pengertian itu. Gitu. Ada masa-masa di mana kita betul-betul masuk. Dan itu saat-saat di mana kerinduan Tuhan dan kerinduan kita ngeklop. Gitu. Tapi ada saat-saat di mana kita dikunjungi Tuhan, tapi kita terlalu mungkin rasa kering, ada masalah dan sebagainya. Dan Tuhan nggak akan protes dengan itu. Justru kemunafikan terjadi kalau kita paksa saleh di saat hati kita sedang gerah. Gitu loh. Jadi berimanlah dengan rileks gitu loh. Jangan beriman dengan Lah ini kok malah saya diberkati dengan katekese malah. Nggak sengaja lah loh. iya. Kebetulan juga saya lagi pengen ngobrol. Begitu. Jadi Tuhan itu jangan dikejar-kejar. Kalau Tuhan kita kejar, itu malah menandakan bahwa kita itu sebetulnya menjauh. Iya. Tuhan itu kita alami, jangan kita kejar. Jangan kita cari. Mari kita alami. Kita mengalami Tuhan dalam, kan gini loh yang orang bilang konsepnya kan seringkali kita mengejar atau mencari Tuhan. Seakan-akan Tuhan itu terperangkap dalam kedamaian, Tuhan itu terperangkap dalam keheningan, Tuhan terperangkap dalam... No, kita bisa mengalami Tuhan dalam hiruk-pikuk. Kita bisa mengalami Tuhan dalam kebencian kita. Kita lagi marah dengan orang, kita bisa mengalami Tuhan di situ. Kita bisa mengalami Tuhan dalam konflik kita, dalam sakit kita. Kita bisa mengalami Tuhan di semua peristiwa, karena Tuhan itu beserta kita. Ngapain kita kejar? Ya. Itu kalimat pertama yang diucapkan oleh malaikat kan. Namanya Immanuel. Tapi orang sekarang kok katanya mau mencari Tuhan. Itu perjanjian lama itu konsep mencari Tuhan. Pemazmur itu. Itu konsep nyanyian Daud yang belum kenal Kristus. Tapi untuk zaman perjanjian baru, mencari Tuhan, itu aneh. Tuhan itu jangan dicari, tapi dialami. Ketemu orang, tukang yang kurus kering, kita alami Tuhan di dalam diri orang itu. Bertemu dengan Romo yang cuek, kita alami Tuhan. Tuhan juga kelihatan pada diri orang yang cuek. Nyakitin kita. Ya. Seperti Thomas bilang, sebelum aku sentuh jariku ke dalam bekas paku, nggak akan mau mengaku itu Tuhan. Kita harus gitu. Ya. Harus berani nyentuh luka sebagai kesempatan menyentuh Tuhan yang bangkit dan hidup. Tuhan itu hidup. Nah, kalau dia hidup itu berarti apa? Dia juga terluka, dia juga lelah, dia juga sangat manusiawi. Namanya hidup itu sangat manusiawi. Dia juga mengalami titik-titik kekeringan, kesepian. Itu pengalaman Tuhan itu seperti itu. Kita mengalami Tuhan dalam Yesus. Yesus yang menangis, Yesus yang sedang kecewa, Yesus yang sedang terluka, Yesus yang sedang kesepian, Yesus yang sedang lapar, Yesus yang sedang dikagumi, Yesus yang hebat, Yesus yang bisa buat mujizat, tapi Yesus yang bisa mati, Yesus yang menderita, semua. Jadi tidak ada pengalaman di mana kita tidak bisa mengalami Tuhan. Dan itu semua kita kemudian puncaki di Ekaristi. Dari Ekaristi itu kemudian kita puncaki permenungan kita tentang Kristus. Sesudah terima Ekaristi, kita kembali lagi mengalami Kristus. Besok kita puncaki lagi. Begitu terus, kayak gelombang. Itulah hidup kita, nafas itu.
Makanya saya tuh orang-orang yang berhalusinasi tentang iman, itu orang-orang yang mencari Tuhan itu kayak gitu. Ya, padahal Yesus itu sudah hadir. Ngapain kita cari? Iya, Iya. dia beserta kita kok, kita cari itu loh. Dia yang cari kita dan kita diam supaya kita bisa mengalami dia. Dia sedang mencari kita dan hadir di tengah konflik, di tengah pengkhianatan. Yesus hadir di sana. Di tengah kejenuhan dengan pasangan hidup kita, dengan masalah-masalah. Tuhan menghampiri kita di semua momen. Jangan kita cari-cari. Justru kita cari Tuhan, itu artinya kita meninggalkan realitas kita yang sebenarnya Tuhan ada di situ. Justru mencari halusinasi kita tentang Tuhan. Makanya mencari Tuhan itu sama dengan menjauh dari Tuhan. Akrabi pengalaman hidup. Makanya saya bilang, kisah-kisah hidup kita itu sebetulnya adalah jejak-jejak sejarah Tuhan. Masa lalu kita itu sejarah Tuhan sebenarnya. Cuma banyak orang nggak sampai ke sana. Dia mencari Tuhan di tempat yang jauh, padahal Tuhan sedang ada di sampingnya. Itulah efeknya orang beriman, tetapi dia nggak peduli dengan orang lain. Dia ramah dengan Romo, tetapi dengan pembantunya di rumah dia kasar. Karena dia mencari Tuhan, bukan mengalami Tuhan. Pada Tuhan hadir di sampingnya sebagai pembantunya, sebagai apa. Tapi dia bilang, saya mau mencari Tuhan. Nah, itu kan. Kalau dia tidak cari Tuhan, tapi mengalami Tuhan, dia akan lembut tutur katanya dengan orang. Dia juga berani marah kalau prinsip hidupnya dilampaui. Dia berani mengatakan tidak meskipun dia rugi. Karena Tuhan, aku sedang berhadapan dengan pengalaman akan Allah. Kayak gitu. Tapi kalau dia mencari Tuhan, dia lompat jauh ke sana, maka dia akan mengocar-ngacirkan yang sekarang di sini. Itulah efeknya kenapa banyak orang Katolik, bos-bos, ramahnya dengan romo-romo dan uskup, tapi pelitnya dengan orang pembantunya di rumah. Banyak yang kayak gitu. Karena mereka pikir mencari Tuhan di luar, jauh. Dengan romo, wah asiknya minta ampun, ditraktir makan, satu kali duduk makan 6-10 juta habis. Tapi pembantunya atau karyawannya THR aja perhitungan banget. Itu kontradiksi. Jadi kesimpulan obrolan kita ini adalah Sejenak bertemu Romo Aba, begitu. iya, sejenak ngobrol bersama Romo Sejenak Aba. ngobrol bersama Romo Aba. Oleh-oleh untuk GDIC. Oke ya Eyang ya, aku Iya. tak makan siang disik. Iya. Matur nuwun Romo, berkah dalem. Oke Eyang, berkah dalam, terima kasih. Bersyukur padamu karena rencanamu indah bagiku. Karena rencanamu indah bagiku.